Nah, dari situ kami menyampaikan kepada pembina bahwa, di UPI teh peraturannya kayak gitu, terus juga, eee, kita butuh regenerasi gitu, Kakak sekalian. Karena kan kita tidak bisa memungkiri organisasi tidak akan jalan kalau misalkan tidak ada regenerasi. Kemudian selain itu, eee, di peraturan gugus depan juga sebetulnya, ada gitu tentang masa bakti kepengurusan. Nah, biasanya yang dilakukan oleh Pramuka UPI atau Racana UPI teh emang disatuin gitu ya, antara musyawarah gudep dengan musyawarah racana, yaitu periodenya selama 3 tahun. Itu teh ada di SK Kuarnas nomor 220 tentang pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Nah, ini kan, eee, gimana ya, kita melihatnya di sisi lain kita di UPI teh harus 1 tahun masa, apa namanya, masa bakti sebagai UKM, tapi di gugus depan itu 3 tahun kan masa baktinya. Nah, akhirnya dari situlah kita minta solusi kepada pembina baiknya seperti apa, dan alhamdulillah pembina, emak dan bapak menyetujui untuk diadakannya musyawarah UKM Pramuka ini. Kemudian juga kita tidak mau terulang kembali bahwa kita teh dianggap ilegal gitu oleh pihak kampus dalam tanda petik, Kak, ya. Jadi, eee, sebelum kepengurusan saya dengan Karatna memang status UKM Pramuka UPI itu memang bukan hampir ya, justru dianggap tidak ada gitu oleh pihak kampus karena, kita tidak mengajukan kepengurusan yang baru waktu itu. Alhamdulillah setelah diurus, kita mendapatkan SK dan juga kita bisa berkegiatan dengan bebas gitu. Artinya meskipun secara ini kita legal ya karena mempunyai SK gugus depan gitu ya, tetapi kan orang kampus mah tidak tahu menahu gitu, orang kampus mah taunya bahwa pramuka teh ya UKM. Nah, itu yang harus teman-teman atau Kakak-kakak pahami juga gitu. Makanya mau nggak mau, sepertinya setiap tahun kita tetap harus melaksanakan musyawarah UKM agar, kita legal ketika berkegiatan, agar pendanaan pun nantinya kita bisa mencairkan di pihak kampus, seperti itu. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu, Kak, diadakannya latar bela latar belakang diadakannya musyawarah UKM ini. Seperti itu, Kak Ratna. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Ini barangkali teman-teman mau membaca ya pasal-pasal yang ada di peraturan rektor UPI ya mengenai ormawa di lingkungan UPI. Nanti barangkali setelah ini Kak Zaki bisa men-share ya PDF-nya tentang peraturan ormawa ini. Yang sampai sekarang belum pernah direvisi ya sejak dikeluarkan pertama kali itu. Nah, ini ada pasal 6 ya, terutama poin utamanya. Kemudian ada juga di pasal 16 ya, bisa dibaca di sini nanti Kak Zaki akan share PDF-nya di grup barangkali. Kemudian selanjutnya, nah, berdasarkan pemaparan Kak Zaki tadi ya, tanggal sudah ada, kemudian yang belum ada itu struktur sangga kerja ya atau kepanitiaan untuk musyawarah UKM ini. Nah, jadi di sini saya ingin membuka open recruitment ya atau open volunteer lah, siapa yang mau menjadi sangga kerja begitu untuk kegiatan musyawarah UKM Pramuka 2021 ini. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ketua pelaksananya Kak Zaki ya, Ahmad Muzaki, sekretarisnya saya, kemudian seksi dokumentasi boleh dibutuhkan 6 orang, kemudian seksi operator juga 6 orang boleh, atau kalau kurang juga nggak apa-apa, lebih juga syukur, bebas. Intinya kita membutuhkan kurang lebih
segitulah ya. Cuma ada 2 seksi saja yang dibuka begitu, karena rasa-rasanya untuk musyawarah daring ini ya tidak banyak ya yang dibutuhkan, tenaga yang dibutuhkan untuk kegiatan logistik, angkat-angkat segala macam dan sebagainya. Paling itu untuk job desk-nya ya, di sini seksi dokumentasi jelas menyediakan atau mengampu ya dokumentasi dari kegiatan itu nantinya, seperti merecord jalannya kegiatan, kemudian mendokumentasikan foto-foto, 2 hal itu ya. Kemudian seksi operator bertugas untuk keluar nih. Seksi operator bertugas untuk menjadi operator ya, seperti menampilkan slide begitu, kemudian menjadi notulen begitu. Seperti itu kakak-kakak. Di sini silakan saya buka ya untuk seksi dokumentasi dan seksi operator. Barangkali ada masukan lainnya untuk gugus tugas ya atau sangga kerja ini, silakan boleh dikirim di kolom chat ya kakak-kakak. Barangkali ada yang ada yang bermasalah dengan ya Allah, dengan mic-nya ya. Boleh Kak, silakan. Saya tunggu datanya ya masuk ke kolom chat ini. Barangkali ada yang mau dan berkenan sukarela menjadi seksi dokumentasi atau seksi operator. Boleh, di sini nanti akan saya tampilkan. Silakan. Ini siapa aja? Oh, mohon maaf, ada satu lagi seksi acara, saya lupa mencantumkan di situ. Untuk LO, saya rasa nggak perlu ya, karena kan semuanya sudah ada begitu di grup besar silaturahmi. Nanti barangkali bisa oleh ketua dan sekretaris saja yang langsung menghubungi teman-teman angkatan, dan melalui palur bulur ya, karena kita masih punya palur bulur kan di setiap angkatan. Boleh seksi acara 6 orang ya. Pokoknya sedapatnya lah. Lebih dari 6 syukur, kurang dari 6 juga nggak apa-apa. Asal jangan masuk ke semua seksi itu aja. Ditunggu ya, seksi operator, seksi dokumentasi, dan seksi acara 6 orang semuanya. Kok ini nggak mau? Ditunggu boleh ya, yang mau mengajukan diri silakan mengirim pesan di kolom chat ya. Sepertinya ada yang baru bergabung, saya cek dulu siapa. Oh, ada Kak Eka. Halo Kak Eka. Selamat bergabung. Ada Kak Ilma, ada Kak Kamilda, ada... Oh iya, oke. Halo, selamat datang ya, selamat bergabung. Kemudian, ya saya tunggu ya untuk datanya, silakan. Datanya saya tunggu sekarang, setelah itu akan saya lanjutkan lagi. Barangkali saya tunggu 3 menit ya buat mikir kira-kira enaknya di seksi apa gitu. Silakan kakak-kakak. Boleh ditunggu di sini ya, di kolom komentar ya. Buat yang baru bergabung, barangkali tadi ketinggalan info, insya Allah musyawarah akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 25 Juni ya, 2021. Tanggal ini keluar berdasarkan hasil
musyawarah, diskusi, dan kesepakatan dengan pembina yang dilakukan oleh saya dan Kak Zaki beberapa waktu lalu begitu. Dan tanggal yang keluar ini merupakan tanggal yang menurut pembina paling ideal untuk dilaksanakan musyawarah, sehingga jalannya organisasi bisa segera di regenerasi atau di apa namanya, dilanjutkan oleh ini ya, angkatan yang lebih muda begitu. Boleh kakak sekalian ditunggu ya di kolom chat yang mau jadi seksi dokumentasi, acara, dan operator. Mati lagi. Boleh ya kakak-kakak, silahkan diisi 6 orang ya. Terus apa tadi? Untuk sangga kerja, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu kakak-kakak yang baru bergabung, atau ada yang ingin bertanya apa begitu, atau mengajukan usulan untuk job desk ya Kak Gita. Oke. Saya paparkan kembali ya job desk-nya ya. Tadi itu mungkin barangkali kepotong ya, jadi kelewat gitu. Job desk-nya ya untuk seksi dokumentasi, kurang lebih gambaran kerjanya itu merekam jalannya kegiatan dan mendokumentasikan ya seluruh kegiatan lah, mau itu video atau bentuk foto gitu. Untuk seksi dokum itu saja. Kemudian untuk seksi operator itu dia bertugas ini ya, sebagai orang yang melakukan atau menampilkan slide-slide begitu, dan juga notulensi pada saat kegiatan berlangsung itu. Kemudian untuk seksi acara ya, job desk-nya kita membuat jadwal kegiatan acara, kegiatan itu seperti apa, jam berapa dan sebagainya. Kemudian ada apa aja sih yang perlu dimasukkan ke dalam musyawarah itu, seperti kita membagi-bagi juga, membuat peraturan, kemudian menyiapkan draft-draft seperti itu ya. Itu dijadikan satu, barangkali nanti kerjanya bareng sama sekretaris dan juga nanti sama ketua ya, seperti itu untuk acara. Seperti itu kakak. Oke, mantap Kak Gita, terima kasih Kak Gita. Yang lain ditunggu ya. Ini waktunya 2 hari, jadi kemungkinan 6 orang ya, karena barangkali kalau 1 atau 2 orang itu nggak muat ya ininya, laptopnya untuk nge-record segitu lama gitu, karena acara akan berjalan mudah-mudahan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja gitu. Kemudian jeda dilanjut besok lagi. Seperti itu. Ayo yang lainnya ya ditunggu kakak-kakak.
Ada yang mau bertanya atau apa begitu? Mau mau menyarankan lagi Kak, LO lagi gitu, atau ada LO enggak, atau ada seksi konsumsi enggak gitu barangkali. Mangga disediakan konsumsinya masing-masing ya di rumah masing-masing. Atau seksi apa begitu yang sekiranya efisien saja lah, kita juga di sini sama-sama tahu kalau anggota kita tidak banyak, kemudian kegiatannya juga daring, jadi ya yang penting-penting aja gitu. Begitu. Untuk LO bisa dihandle sama yang lain ya, jadi kemungkinan nggak perlulah gitu banyak-banyak, karena belum tentu nyaman juga gitu kalau anak-anak baru atau yang nggak biasa ngechat atau nggak kenal sama sekali sama kakak-kakaknya yang lebih tua untuk menghubungi dan mengajak gitu kan. Karena kita sendiri tahu kalau di grup silaturahmi juga sudah cukup lengkap ya, sudah banyak, jadi semua informasi bisa dibagikan di situ begitu. Oke, ditunggu ya. Barangkali nanti di grup kali. Sekarang kita lanjut dulu. Sepanjang setahun ini, selama Racana nggak ada kegiatan sama sekali begitu ya, kira-kira ada unek-unek apa sih gitu kakak-kakak? Saya pengen denger dong, boleh dari kakak-kakak kalau ada yang mau cerita atau ada yang ingin bertanya gitu, menanyakan kepada, bingung menanyakan kepada siapa gitu, kenapa Racana nggak ada kegiatan, boleh silakan kepada Mas Zaki ya bertanya, dan juga kepada saya barangkali kalau ada yang mau bertanya, boleh, atau apa begitu, ada unek-unek boleh disampaikan kakak-kakak, ada harapan. Oh iya, presensi ya tadi sudah di-share oleh Kak Zaki, boleh Kak di-share lagi Kak, barangkali ada yang baru join, jadi baru ini ya, baru apa namanya, tenggelam ini link presensinya. Boleh ya kakak, ditunggu loh ini unek-uneknya. Ya Allah, ini lama banget. Kak Gita, saya belum dengar suara Kak Gita nih dari tadi. Kak Gita ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Kak Zahra juga tadi udah ding. Terus Kak Eka belum kedengeran suaranya. Kak Anis juga belum kedengeran suaranya. Halo Kak Anis. Kak Anis di mana sekarang? Halo. Kak Anis lagi di luar kayaknya. Jadi nggak bisa open mic kali ya. Oke. Tes tes. Halo. Ada yang mau menyampaikan pesan nih, Kak Ilma masih ada di sini. Halo Kak Ilma. Ilma sekarang di mana Kak? Di Garut? Hai Ratna semuanya. Iya, di Garut. Alhamdulillah. Atau gimana, sehat semua? Orang tua, adik-adik? Alhamdulillah sehat semua. Ratna di mana sekarang? Alhamdulillah. Sekarang saya sedang berada di Bandung Kak, tapi sedang nomaden. Jadi kalau ditanya Sehat dan gimana, sukses. nomaden weh. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Sehat semua. Mudah-mudahan. Oke. Siapa lagi? Di sini berarti yang lagi di Bandung siapa aja nih? Kak Amalia pasti dong. Kak Zaki ya, di Bandung nggak Kak Zaki? Iya, di Bandung. Oke. Kak Zahra di mana Kak Zahra? Di Bandung. Oh iya, emang orang Bandung ya. Kak Vita Iya. gimana kabarnya Kak Vita? Oh nggak ada Kak Vita ya. Udah live kayaknya.
Oke teman-teman, halo. Tes, suara saya masih ada nggak? Nah, tes. Tes. Oke, jadi tadi kan saya mempersilahkan kakak-kakak ya teman-teman untuk mengeluarkan unek-uneknya begitu. Barangkali kenapa sih selama setahun ini Racana nggak mengadakan kegiatan gitu atau apa begitu atau apalah ya kayak UKM-UKM lain gitu ya. Sangat minim gitu atau seperti himpunan yang sedikit memaksa teman-temannya buat tetap berkegiatan ya secara daring begitu. Nah, kira-kira ada yang mau unek-unek dulu nggak sebelum saya mengeluarkan unek-unek saya nih? Aduh, saya juga sama punya unek-unek gitu. Sebenarnya mah barangkali. Tes. Nggak ada ya? Nggak ada nih yang mau ngeluarin unek-unek nih. Boleh loh, dipersilakan loh. Kak ini nih barangkali Kak Gita atau Kak Hilda, Kak Anis atau Kak Zahra. Gimana tuh? Udah, nggak ada nih. Kalau nggak, saya monolog aja lah. Saya mengeluarkan unek-unek sendiri kayaknya nih. Kurang lebih ini teman-teman yang saya rasakan. Yang saya rasakan dari segala pergulatan setahun ke belakang itu dan ya istilahnya apa ya, strugglean gitu ya, sama-sama barangkali kita semua juga mengalami pergulatan gitu, struggle sama-sama. Kita bingung, kita kaget kenapa tiba-tiba ada pandemi, kemudian kuliah tiba-tiba jadi nggak ada dan jadi daring semuanya, terus tugas abrek-abrek, belum lagi yang teman-teman yang berada pada tingkat akhir begitu kan, khususnya angkatan 2017 atau ada juga Kamadi yang sedang berjuang dengan skripsinya begitu, dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya lah begitu, bingung sendiri dan sebagainya, kemudian tidak tahu harus melakukan apa begitu, padahal banyak hal yang harus dilakukan. Semuanya itu berawal dari mindset. Saya pribadi ya merasa waktu itu bingung sekali dengan apa yang harus saya lakukan, dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, dan waktu itu tugas kuliah yang luar biasa ya kakak. Mungkin di sini juga ada yang ikut KKN online ya. Kemudian ada PPL online juga begitu. Kemudian ya biasalah tanggung jawab kewajiban sebagai mahasiswa, basi banget ya kalau saya bilang saya sibuk di situ, ya memang udah kewajiban saya gitu. Kemudian saya merasa ya ada yang salah gitu dengan mindset saya sehingga saya tidak bisa memanage itu dengan baik dan membagikannya kepada tanggung jawab yang saya punya begitu. Kemudian dari tindakan, saya sebenarnya tahu ketika pada akhirnya saya tahu gitu apa yang harus saya lakukan gitu. Saya sudah tergambar bagaimana saya harus menyusun langkah-langkah gitu dengan tanggung jawab yang saya punya. Saya tahu dan kemudian kembali lagi kepada bagaimana saya bisa nggak sih kira-kira bertindak begitu. Oke, saya bisa, saya mampu, saya mengusahakan untuk melakukan tindakan ini. Tetapi kadang-kadang kembali lagi ke mindset, saya merasa hopeless, saya merasa nggak ada gunanya bikin pergerakan ini, pergerakan itu, karena dari harapan akan tindakan yang saya lakukan ini, kemudian yang saya bayangkan itu tidak bersambut begitu. Tidak bersambut, tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang ya mensupport lah begitu. Seperti halnya sebuah hubungan ya, segala sesuatunya itu harus bersambut gitu, karena percuma kalau misalnya saya
berjuang mati-matian, bikin kegiatan ini itu, udah menyiapkan dengan segala macam dan sebagainya, kemudian tidak terjadi timbal balik gitu ya, ya sudah buat apa begitu kan, karena ya saya rasa tidak akan bisa ya, tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien gitu. Kemudian juga tidak akan didapatkan manfaat dan tercapainya tujuan dari sebuah konsepsi itu gitu. Nah, kemudian setelah itu memang idealnya kita berserah ya, tawakal gitu. Tawakal setelah kita merencanakan segala satunya dengan baik, mengusahakannya dengan baik, kemudian kita berserah, tawakal kepada Tuhan. Bagaimana hasilnya nanti akan terlihat gitu. Di sini barangkali saya ya mengingatkan diri saya sendiri ya pribadi untuk terus mengingat 3 hal itu gitu. Bagaimana segala sesuatunya dilakukan didasarkan pada 3 poin ini gitu. Bagaimana semuanya berawal dari mindset kita, dari isi kepala kita, bagaimana kita merumuskan konsepsi itu. Kemudian jangan lupa untuk bertindak, karena kalau cuma konsepsi-konsepsi doang, harapan-harapan doang, saya ingin ini, ingin itu, tapi tidak melakukan tindakan, ya sama aja bohong gitu. Kemudian setelah itu ya baru kita berserah, tawakal. Tentunya dengan catatan kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk itu gitu. Berserah beda ya dengan menyerah. Menyerah itu kita belum melakukan apa-apa, terus ya kita udah aja gitu, hopeless gitu. Barangkali itu juga saya pernah mengalami berada di fase menyerah itu gitu, karena berawal dari mindset yang salah. Seperti itu teman-teman. Ya barangkali ini bisa kembali menjadi pengingat buat diri saya pribadi ya, untuk melakukan sesuatu, memulai sesuatu dari situ gitu. Dan barangkali ini juga bisa menjadi refleksi untuk teman-teman juga, bagaimana kehidupan organisasi idealnya berjalan gitu. Jadi ya jangan cuma ada yang punya keinginan doang, ada yang punya harapan doang, tapi tidak mau sama-sama, tidak mau gitu, sama-sama mengusahakan. Bukan perkara bisa nggak bisa, bisa nggak bisa mah bisa diprioritaskan gitu. Bisa kita tempatkan pada urutan-urutan berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab yang kita punya, tapi perkaranya adalah mau atau tidak. Itu kan barangkali. Kemudian ya sebagai manusia ya, terutama kita sebagai orang-orang di organisasi gitu, bolehlah kali satu sama lain saling mengingatkan atau saling saling mensupport gitu ketika satu orang atau beberapa orang itu tidak berjalan gitu. Orang-orang yang seharusnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk bergerak gitu, menggerakkan sesuatu, tapi tiba-tiba mandek, itu ya sekiranya diingatkan gitu. Kenapa mandek, atau ditanya minimal ditanya lah kenapa mandek, kenapa segala macem, dan sebagainya. Ya itulah barangkali ya, saling nanya lah dan mengingatkan. Jangan hanya diam saja begitu. Kalau ada masalah, kalau ada unek-unek, silakan boleh disampaikan. Barangkali kalau di grup nggak enak ya bisa japri gitu. Kalau nggak enak ngejapri yang lebih tua ya boleh langsung cerita ke pembina gitu kan. Atau ke kakak senior yang lebih tuanya lagi gitu, yang dirasa lebih nyaman. Dan kemudian ya diteruskan begitu. Jangan hanya berputar di sekitar situ saja sehingga tidak ditemukan solusinya. Nah mungkin barangkali hal-hal seperti itu yang kemarin-kemarin terjadi ya pada kita di organisasi gitu, sehingga benar-benar organisasi itu vakum gitu. Vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Karena barangkali itulah ya menurut saya ya buat saya pribadi ya, alasan itu masuk akal gitu buat saya, dan saya pun sempat beberapa kali mengalami fase itu gitu teman-teman. Barangkali itulah unek-unek saya lah ya selama 1 tahun ke belakang, dengan segala strugglean ya teman-teman juga struggle lah, semua orang struggle di masa pandemi yang gak kelar-kelar ini. Begitu teman-teman. Aduh gila. Barangkali di sini teman-teman ada yang merasakan hal yang sama nggak sih kayak yang saya rasain gitu? Apa cuma saya doang gitu?
Kadang saya ngerasa kayak gitu. Kayak gitu, jadi ya saya kan nggak tahu ya, karena ya itulah, begitulah. Saya juga bingung menggambarkan dengan kata-kata seperti apa gitu, menarasikannya dengan bagaimana. Nggak tahu ya, kalau ada kata yang bisa menggambarkan keadaan kemarin-kemarin tuh ya apa ya? Poek kali ya, udah cuma satu kata itu doang gitu. Jadi apa namanya? Bisa juga ya nggak tahu lah. I have no idea pisan gitu. Karena ya, karena mungkin saya juga sulit berimprovisasi dengan kehidupan yang selalu ini ya, selalu memberikan kejutan-kejutan gitu. Kalau mungkin mah hidup berjalan seperti bakekok gitu kan. Bakekok kaget tiba-tiba pandemi yang gak kelar-kelar udah mau 2 tahun gitu kan, ya Allah bentar lagi juga harus lulus dalam kondisi pandemi gitu barangkali. Seperti itulah teman-teman. Barangkali teman-teman di sini ada yang mengeluarkan unek-uneknya juga, boleh loh. Ini masih ada waktu lumayan 5 menit buat mengeluarkan unek-uneknya. Terima kasih ya sudah mendengarkan unek-unek saya. Begitu, silakan saya mempersilakan, barangkali ada yang mau menyampaikan apa begitu barangkali. Boleh banget, silakan. Ya teman-teman, kakak sekalian, tadi terima kasih Kak Ratna sudah menyampaikan unek-uneknya gitu ya, terhadap apa ya, situasi yang terjadi selama hampir 1 tahun ini ya. Justru pandemi hampir 2 tahun gitu. Nah, harapannya kakak-kakak sekalian dengan adanya kegiatan musyawarah nanti ya, diharapkan menjadi momentum kembali agar semangat kakak sekalian berkobar lagi gitu. Intinya mah kalau kita jatuh ya ayo bangkit gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya musyawarah ini khususnya buat pramuka UPI ya bisa bangkit kembali dengan semangat yang baru, kepengurusan yang baru, mungkin kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan siapa sih yang nggak mau kan kalau misalkan pramuka UPI maju, tapi kalau hanya kemauan doang nggak ada tindakan ya nggak jalan gitu. Itu ya kakak-kakak, dan mungkin nanti kedepannya yang sudah mengisi slot-slot di apa namanya di panitia buat musyawarah ini, nanti kedepannya mungkin ada beberapa rapat atau pertemuan virtual untuk apa namanya untuk menyampaikan progresnya. Itu ya teman-teman. Terima kasih Kak Ratna. Oke, baik. Terima kasih Kak Madi. Kak Madi kan. Kak Zaki, mohon maaf tadi habis balas chatnya Kak Madi ini di sini. Terima kasih Kak Zaki atas pandangannya ya. Terakhir sebelum ditutup kali ya, karena kita bentar lagi maghrib, saya ingin menyampaikan barangkali di sini ada yang masih menjabat ya, mengurus bersama-sama saya dan Kak Zaki waktu itu sesuai dengan struktural yang ada di SK. Boleh saya mohon bantuannya ya untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya untuk nanti dipertanggungjawabkan di forum begitu. Di sini ya barangkali ada dari kakak-kakak yang waktu itu magang-magang gitu, boleh dilampirkan saja begitu, dibuat apa saja yang sudah kakak sekalian kerjakan gitu. Misalnya di sini ada Kamadi gitu, misalnya Kamadi magang waktu itu misalnya bikin desain apa gitu, boleh dilampirkan di situ, dibuat ya, nanti formatnya dikirim oleh Kazaki di grup, apa saja yang perlu ditulis seperti kendala atau apa dan sebagainya begitu ya, rinciannya apa saja yang perlu ditulis. Itu ya kakak-kakak yang pertama. Berarti saya mohon bantuannya untuk kakak-kakak yang kemarin sempat menjabat pada periode kepengurusan dengan ketua Racana kami gitu, saya, Kak Ratna dan Kak Zaki gitu. Mohon bantuannya untuk membuat
laporan pertanggungjawaban sesuai bidangnya masing-masing yang kalian ampu. Begitu ya. Yang kedua, saya mohon maaf secara pribadi barangkali selama ini kurang banyak berinteraksi dengan kakak-kakak sekalian dan mungkin kakak-kakak melihatnya lari dari tanggung jawab dan sebagainya, tidak banyak berbuat apa-apa untuk organisasi. Begitu ya, saya pribadi mohon maaf kepada kakak sekalian. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya di kemudian hari begitu. Itu saja barangkali. Terakhir ya dari saya sering sekali begitu ketika mendengarkan kajian-kajian ngaji Jalalain gitu ya bersama seorang guru secara online. Tapi tentunya ada juga guru yang mendampingi saya secara langsung. Saya sering mendengar begitu kutipan ini ya, barangkali ini juga bisa memotivasi teman-teman dan menjadi sebuah refleksi juga. Boleh ya saya bacain ya. Jadi katanya harapan dan keinginan itu seharusnya sejalan gitu. Sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Dan kerap kali saya tertampar begitu dengan petuah-petuah beliau begitu.